Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Direktorat PAUD yang sebelumnya mengundang saya untuk agenda webinar anak usia dini ya. Nah, dalam rangka itu saya juga ingin sharing ya terkait materi jikalau ada teman-teman yang berhalangan hadir di sesi webinar yang dilaksanakan pada bulan November ini ya. Baik, ini adalah topik yang akan saya angkat, yaitu mengenai pendampingan anak usia dini berkebutuhan khusus selama masa belajar di rumah. Oke, ini adalah profil saya. Jadi saya adalah wanita karir ya, yang berkarir sebagai dosen Universitas Garut dan saat ini juga menjabat sebagai Kaprodi dari bisnis digital. Kenapa saya ungkapkan seperti ini? Bukan mau pamer, tapi mau memposisikan bahwa saya bukanlah seorang ibu rumah tangga, tetapi wanita karir dengan jabatan tertentu gitu ya. Nah, kemudian saya juga seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa 2E atau the twice exceptional ya, atau istilah lainnya gifted with dyslexia ya. Anak saya itu sekarang berusia 6 tahun dan ada di TKB. Saya ceritakan sekilas ya apa itu gifted with dyslexia. Jadi berbeda dengan autism dengan kondisi IQ di bawah rata-rata. Nah, kalau gifted with dyslexia ini unik ya, karena gifted sendiri disematkan pada anak-anak berkebutuhan khusus dengan IQ di atas rata-rata ya. Namun, ada yang menariknya adalah di sini with dyslexia. Jadi kondisinya itu apa? Ada dua karakter dalam satu individu ya. Karena disleksia sendiri itu terjadi pada anak dengan IQ rata-rata ya. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu istilah disleksia, tetapi gifted ini memang baru-baru ini ya banyak dikenal. Oke. Sehingga dengan demikian profil anak saya itu adalah anak dengan IQ tinggi, tetapi mengalami gangguan belajar gitu ya. Nah, sebagai seorang wanita karir dan ibu, saya juga aktif menjadi anggota komunitas di salah satu komunitas ibu-ibu ya, dan merangkap juga di sana menjabat sebagai manajer research and development. Kemudian hobi saya adalah senang mengabadikan momen bersama anak ya. Makanya saya sematkan di sini sosial media saya karena di situ juga saya banyak bercerita tentang bagaimana cara pengasuhan anak saya yang dengan tadi kondisi khusus tersebut. Oke, kita mulai. Oke, ini potret situasi yang sudah kita tahu dan kita hadapi bersama bahwa pandemi ini membuat ya aktivitas belajar yang biasanya itu berlangsung ya beberapa waktu di sekolah sekarang menjadi harus belajar di rumah full time ya. Dan kemudian situasi yang kedua adalah kita juga menghadapi belajar daring yang sebelumnya kita tidak terbiasa. Karena memang saat ini ya dengan kondisi yang belum memungkinkan ya, maka kita juga tidak tahu berapa lama lagi daring itu akan dilaksanakan. Nah, masalahnya adalah mengenai adaptasi. Nah, dengan situasi seperti ini, ada keluarga yang mampu beradaptasi dengan cepat, langsung ya. Oke, biasanya kita gini, dengan situasi gini kita harus A, B, C, D. Ya, ada juga dengan adaptasi lambat gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak yang justru jadi macet ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sehingga jangan sampai permasalahan pandemi ini bertambah lagi dengan adanya kemacetan-kemacetan aktivitas dalam keluarga ya. Oke, sepakat ya dengan kondisi ini? Karena kita sedang berbicara anak kebutuhan khusus, maka ini ada 3 kondisi ABK yang perlu kita sekarang bahas ya.
ya di masa pandemi ini, yaitu bagaimana produktivitas mereka ya. Maksudnya capaian-capaian target. Nah, apakah mereka yang tadinya di usia ini harus sudah A, B, C tercapai atau tidak. Yang kedua adalah isu kemandirian ya. Ini sebetulnya bisa jadi kesempatan bagus untuk orang tua karena bisa lebih banyak mengajarkan kemandirian, tapi juga ini bisa jadi malah tidak berjalan ya. Yang ketiga yang paling memusingkan orang tua adalah bagaimana mengisi waktu luang anak ABK ya, yang dengan kondisi mereka tersebut ya sangat berwarna-warni gitu ya. Sehingga energi orang tua tuh kadang-kadang memang sangat fokus ke mereka ya, dan agak susah mengatur waktu yang lain. Kondisi ini tentu setiap orang berbeda ya. Ada yang kondisinya ringan saja, ya mungkin di rumahnya ada ABK tetapi dia punya asisten, anaknya juga masih aktif terapi online, banyak bantuan dan lain sebagainya. Ada yang sedang ya, oke, terkendala sih masalah pengajaran bersama gurunya, tapi di rumah punya asisten gitu ya. Nah, yang berat ini adalah kondisinya dia wanita karir gitu, kemudian situasi pengajaran terbatas dan di rumahnya tidak punya asisten, anaknya banyak pula gitu ya. Nah, ini dia yang berat-berat inilah yang sudah seharusnya dimulai dari sekarang mampu memotret diri jika memang sudah waktunya membutuhkan bantuan. Beberapa permasalahan orang tua ABK saat menghadapi BDR ini juga bukan pada ABK saja ya, umumnya pada anak-anak gitu. Yang pertama, banyak orang tua yang tidak siap ya menerima perubahan gitu. Jadi meskipun sekarang sudah seperti ini, tetapi aktivitasnya gitu ya masih sama aja kayak seperti dulu. Padahal ya perlu adanya perubahan juga ya. Yang kedua adalah perilaku anak ini yang berbeda. Ya, anak ABK memang sudah berbeda, tetapi di situasi pandemi ini lebih mubih lagi mudinya gitu ya. Karena mungkin ya tadi ada aktivitas yang biasa dilakukan kemudian hilang gitu ya, atau tadinya punya banyak teman sekarang nggak ada teman gitu ya. Yang ketiga adalah komunikasi dengan guru. Ini juga kalau di daerah-daerah dengan situasi pengajaran yang sudah bagus mungkin ya tidak terlalu terkendala ya, karena koneksi internet oke. Tetapi bukan hanya di daerah timur saja ya, di daerah Indonesia Barat juga masih banyak yang terkendala orang tua berkomunikasi dengan guru gitu ya. Ya karena mungkin gurunya nggak punya, orang tuanya punya ponsel, smartphone, gurunya nggak punya gitu ya, atau kebalikannya gitu. Yang itu memang sangat agak sulit ya untuk diselesaikan gitu. Kemudian ketersediaan perangkat teknologi informasi, tentu saja dengan situasi seperti ini teknologi itu adalah sebuah keniscayaan yang kita harus ikutin ya. Dan inilah juga yang membuat banyak orang tua frustasi ya. Karena tadi dengan beberapa hal tersebut tidak semua orang tua juga beruntung mempunyai perangkat teknologi informasi yang mumpuni gitu ya untuk BDR. Mungkin banyak lagi, tapi ya nanti saya share aja dengan teman-teman ya. Karena sekarang kita sedang membahas tentang belajar di rumah ya. Ini juga yang terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu saja ini juga terjadi pada semua anak. Tetapi kan kita melihat kadarnya ya. Apa yang biasa terjadi saat BDR? Kesulitan membaca, tentu saja ya. Kesulitan menulis, ada kesulitan menghitung, ada kesulitan berkomunikasi dan bahasa, kesulitan dalam menjaga perilaku. Ini setiap anak-anak ABK juga berbeda-beda. Ada yang cuma susah membaca kok, ada. Ya, ada yang susah semuanya gitu ya. Oke, ini yang memang perlu dari kita sebagai orang tua gitu ya, dan siapapun yang bisa membantu untuk terus memberikan informasi bagaimana cara-cara untuk mengajarkan ya
apa akademik ini pada anak-anak kebutuhan khusus secara gratis gitu ya. Yang gratisan itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin bisa jadi kita perlu melihat atau mengenal lagi anak kita sulit membaca karena metodenya nggak pas gitu ya, atau medianya yang perlu diganti ya, atau waktunya yang kadang-kadang nggak pas juga gitu ya. Ada anak yang suka, bukan malas belajar, tapi dia suka belajarnya malam gitu ya. Ada anak yang gak suka belajar bareng-bareng, dia suka belajarnya sendiri, atau kebalikannya. Ada anak yang ketika belajar itu butuh semacam jimat. Tahu jimat nggak? Ah, apa ya, alat-alat andalan dia gitu yang membuat dia tenang. Ya ada mungkin anak yang suka bawa apa, boneka tertentu gitu ya. Nah, kemudian juga ada anak yang memang sering dicap nakal. Ini yang kadang-kadang perlu diketahui ya. Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang orang tuanya memang tidak terlalu paham tentang keilmuan, dan masyarakat juga pada umumnya itu sering sekali dicap nakal gitu ya, terutama yang sulit menjaga perilaku. Caper ketika ada tamu gitu ya. Ada tamu numpah-numpahin air gitu ya. Ada yang suka berkomentar negatif terhadap orang lain. Tapi anak-anak seperti ini kan memang hitam putih ya. Jadi kalau bagus sebut bagus, jelek ya jelek gitu. Nah, ini yang memang juga merepotkan ya para orang tua gitu. Tapi memang kita perlu membedakan ya situasi di mana anak itu nakal atau anak kita memang butuh bantuan ya. Ya, anak-anak spesial dengan otak-otak kiri kanan yang ekstrim gitu ya, dengan tadi hitam putih. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa perilaku ABK yang umum ya. Ini juga mungkin masih banyak lagi ya. Saya juga hanya menuliskan gitu yang biasa saya lihat saja gitu ya. Dan ini juga tidak semua ABK punya karakter ini ya. Contoh tidak sabaran ya, banyak seperti itu. Maksudnya level sabarnya itu lebih rendah dibanding teman-temannya. Tatapan mata sering kosong gitu ya. Kemudian mengulang-ulang memang karakter untuk ABK dengan diagnosa tertentu. Tidak bisa duduk diam bahkan hanya untuk beberapa detik gitu ya di layar smartphone atau laptopnya. Selalu mencari bantuan, artinya sangat bergantung dengan ibunya. Jadi ibunya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali bersama dia gitu. Padahal kan banyak juga aktivitas yang perlu dilakukan ya. Tidak patuh, ada yang berperilaku amarah. Everyday is drama kata banyak orang tua ya. Jadi memang tiap hari ada aja dramanya gitu ya. Rigid. Nah, rigid itu perilaku yang nggak fleksibel gitu ya. Tadinya gurunya A diganti B, nggak mau belajar. Tadinya belajarnya eh, apa jam 10 jadi jam 11 nggak mau dia gitu ya. Kemudian tidak fokus. Ini juga kendala-kendala yang paling kelihatan di anak-anak ABK. Atau sangat fokus. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan ya, mana yang tidak fokus, mana yang sangat fokus. Mungkin anak kita tidak fokus pada hal yang dia tidak suka, tetapi mungkin sangat fokus pada hal yang dia suka gitu. Jadi situasinya adalah dia tidak fokus, apa alasan tidak fokusnya ya, apa pemicu tidak fokusnya. Kita juga perlu memperhatikan ya, ini adalah contoh perilaku ya pada anak ABK. Tantrum ya. Tantrum itu tidak selalu harus berasal dari karena kemauan dia nggak dituruti. Bisa jadi lelah karena anak-anak ABK ini cenderung tidak malas ya, malas mengemukakan pendapat, dan itu memang perlu dilatih gitu ya. Kemudian lapar. Padahal kan tinggal bilang lapar gitu. Tapi anak ABK itu banyak juga yang belum mampu ya mengutarakan apa yang dirasakan. Bosan bisa. Kemudian stimulasi yang berlebihan ya. Terus mungkin karena sakit juga. Nah, ini yang kita juga perlu selalu perhatikan ya. Jangan-jangan
kita keliru mentreatment karena kita tidak paham penyebabnya. Nah, dengan demikian kita perlu juga mengenali anak kita itu siapa ya. Dengan cara seperti apa? Mengamati kondisi anak ya. Oh, anak saya kok ngulang-ngulang terus tentang hal tertentu gitu ya. Kok anak saya sekarangnya tertarik pada benda tertentu. Kok anak saya belum bisa A, B, C, D ya. Kemudian kalau anaknya memang mampu berkomunikasi ya sedikit atau apa, tanyakan kondisi anak ya. Adek lapar gitu ya. Adek sakit gitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian membangun kedekatan dengan anak ini jelas ya. Karena anak-anak ABK ini memang karena tadi membutuhkan perhatian khusus juga biar mereka mampu mau dekat dengan kita, maka kita juga perlu untuk mendekatkan diri. Mengenali permasalahan anak, gimana caranya Bu? Ya dengan lihat-lihat referensi. Mungkin juga anak kita tidak mampu tadi ya mengkomunikasikan, tapi kita melihat dari referensi, misalnya dari buku, dari tayangan webinar, dari YouTube bahwa oh anak saya tuh punya masalah ini ternyata ya. Jadi masalahnya itu bukan di sini ternyata ya. Jadi masalahnya itu bukan karena dia nggak mau baca ya, karena dia itu nggak suka cara metode membaca itu. Karena saya keliru cara mengajarkan cara bacanya ya. Kemudian membuat suasana nyaman ya di rumah. Usahakan rumah selalu bersih ya. Usahakan, Bu, nanti juga acak-acakan lagi. Itu mah biasa, tinggal diberesin. Tetapi suasana nyaman itu minimalnya bersih gitu ya. Kemudian juga si anak memang dengan situasi tersebut nyaman ya. Kita juga paham lah mana situasi yang nyaman buat anak atau tidak. Nah, tadi jika teman ibu-ibu dan bapak-bapak di sini belum mampu ya melakukan tersebut, maka mintalah bantuan pada guru BK minimalnya ya. Atau kalau misalnya beruntung bisa minta bantuan psikolog ya. Sekarang juga alhamdulillah ya banyak webinar-webinar yang menghadirkan psikolog-psikolog yang pakar-pakar sekali ya, dan itu sering diadakan. Jadi usahakan di situ bertanya sebanyak mungkin gitu ya. Banyak kok yang gratisan. Kemudian juga ada tes lainnya yang bisa diikuti ya sebagai alternatif kondisi seperti ini belum bisa misalnya menjangkau tadi seperti Pak Muhtar sampai ke lintas provinsi, tapi ya bisa dilakukan ada tes sidik jari yang sekarang banyak orang-orang baik hati yang sudah membuat aplikasi-aplikasi yang bisa membantu ya. Di Google Play itu ada banyak sekali dan beda-beda versi. Silakan dipilih saja. Kemudian banyak membaca referensi bisa dari buku ya. Sekarang juga sudah dijual banyak online ya. Ikutin webinar dan sumber-sumber lain ya, misal dari majalah, dari mengikuti seminar seperti ini juga ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, sekarang apa saja sih yang perlu kita siapkan daftarnya ya yang untuk anak kebutuhan khusus selama BDR. Pastinya lakukan perubahan dan penyesuaian ya. Yang tadinya misalnya bangunnya anak ini jam kitanya bangunnya samaan sama anak karena memang kita sekarang menjadi menjadi pusat di rumah ya dari belajarnya kegiatannya, maka juga kita perlu misal bangun lebih pagi untuk beres pekerjaan domestik selesai sebelum anak bangun. Atau kalau memang anak mau diikutkan dalam kegiatan domestik sebagai pelatihan kemandirian, kita juga sudah menyiapkannya sebelum anak bangun. Oh, yang ini nih yang mau bareng anak ya. Bekerja sama dengan sekolah. Ini juga harus terus dilakukan ya. Jadi jangan sampai karena memang sekarang BDR lost contact sama sekolah. Tetap dengan cara apa? Mengikuti setiap arahan sekolah. Untuk apa? Agar kita selalu paham, apalagi Bapak Ibu yang sekolahnya di sekolah umum ya, yang bukan sekolah inklusi. Kita jadi perlu tahu gitu ya, profil anak 6 tahun itu seperti apa yang perlu dicapai gitu. Dan kita juga bisa mereview, oh anak kita udah oke nih di sini, udah tapi belum oke yang sininya gitu ya. Jadi menurut saya dengan situasi yang sudah seperti ini berusaha untuk bisa mengikuti arahan sekolah. Yang berikutnya sediakan tempat khusus untuk belajar. Ini salah satu cara memuliakan anak kebutuhan khusus ya.
Tidak perlu mewah gitu, tapi membuat dia merasa spesial, merasa dia memang mempunyai tempat khusus untuk dia itu apa belajar ya, gitu. Atur jadwal dengan baik. Yang biasanya mengandalkan sekolah nih atau tempat les, sekarang memang perlu kita lah orang tua yang bisa mengatur jadwal. Bisa dengan misalnya agenda harian, agenda proyek mingguan, ada agenda yang mungkin itu hitungannya jam-jaman gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pada saat sebelum kita tidur ya, atau tadi sebelum anak bangun. Kemudian minimalkan distraksi atau gangguan pada anak. Pada saat anak-anak seperti ABK ini memang ada yang mudah terdistraksi, ada yang sangat fokus pada hal tertentu yang tadi saya bilang. Jadi misal dia sedang lihat senang yang berputar-putar. Saat belajar ada kipas angin, udah aja dia akan terdistract dengan kipas angin. Maka kita perlu posisikan kipas anginnya harus di mana ya, supaya dia tidak terdistract. Ada yang lagi senang cahaya ya. Kemudian dia melihat ibunya masak saat sekolah daring gitu ya. Wah, maka itu juga perlu disiasati gitu. Oh, masaknya kapan ya yang tepat gitu ya. Kemudian ketahui gaya belajar anak ya. Mungkin ada anak yang senang dengan duduk di meja gitu ya. Ada yang senang dengan kalau belajar mejanya pengen meja karakter Doraemon lah gitu ya. Ada yang pengen deket kaca dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga kita perlu tahu. Sehingga mungkin pada saat belajar daring kita memang tetap mengikuti aturan sekolah, tetapi untuk sisa waktunya anak menjadi lebih enjoy belajarnya. Ketahui target di sekolahnya ya, dan berusaha untuk mencapai targetnya. Ya sebisa mungkin lah, meskipun dikerjakan malam-malam ya. Ada yang ya tadi seperti saya bilang, ada anak yang memang lebih bisa diajak kerja sama malam. Maka target-target sekolahnya mungkin pas ketika daring nggak bisa dilakukan, tapi pas malam ternyata bisa gitu ya. Asal targetnya tercapai. Bervariasi setiap harinya. Anak-anak kebutuhan khusus juga mempunyai perilaku sering mengulang-ulang sesuatu. Tetapi kita sebagai orang tua memang perlu meningkatkan kreativitas dengan memberikan informasi yang baru-baru pula setiap harinya. Contoh, ada anak yang senang dengan hiu. Hari ini dia nanya tentang hiu, boleh jawab saja. Berikutnya adalah kita tambahkan informasi mengenai biota laut lainnya ya. Besoknya lagi kita kenalkan lagi teman-temannya hiu ya. Nah, insya Allah itu lama-lama kelamaan juga akan ada satu situasi dia berpindah ya. Berpindah sehingga apa? Bervariasi juga apa yang dia pelajari. Jadi nggak itu saja ya. Kenali sumber daya di rumah, ini untuk apa? Agar kita bisa memaksimalkan kreativitas. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua sering berlebihan ya tentang kebutuhan media anak. Padahal sebetulnya apapun di rumah itu bisa menjadi media yang seru. Mungkin anak kita cuma pengen ngebongkar tomat gitu ya. Biarkan saja. Ya. Dia lagi senang menikmati ya tekstur tomat dengan airnya, dengan warnanya, ya biarkan saja ya. Nah, kemudian kita perlu kasih tahu bahwa oh tadi sudah ya eksplorasinya atau mainnya. Sekarang ini tomat itu buat masak gitu. Kemudian juga ada mungkin yang cuma hanya ingin memainkan botol mineral bekas gitu ya. Ada yang paling cuma ingin memainkan adonan kue yang kita bisa buat play-doh dan lain sebagainya. Fasilitasi kesukaan anak dengan ragam informasi. Iya ya, tadi yang saya berkaitan dengan variasi kegiatan itu ya. Kalau menurut saya kalau memang kitanya bisa memfasilitasi, lakukan. Jadi tidak usah merasa oh sayang lah uangnya, enggak, ini untuk investasi masa depan gitu ya, demi anak kita. Jadi ya fasilitasi saja. Nah, berikutnya adalah sebagai orang tua harus seperti apa sih gitu ya menghadapi situasi anak
ABK di rumah. Selalu bersyukur, Bu, Bapak Ibu, selalu bersyukur. Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu tanpa adanya kebaikan di dalamnya, ya. Kadang-kadang kita perlu memikirkan bahwa mungkin tidak ada sebetulnya nasib buruk, ya. Allah itu atau Tuhan itu hanya meminta kita bersabar untuk menerima nasib baik, gitu ya. Begitu bisa dilakukan berulang-ulang agar kita tetap selalu bersyukur. Kita juga masih bersyukur bahwa misalnya dengan segala situasi ini kita masih bisa diberikan kesehatan, ya, masih diberikan anak, gitu ya. Kemudian anak kita mungkin dengan kekurangannya tapi selalu menggemaskan dan dirindukan setiap harinya. Yang kedua adalah terbuka dengan kondisi anak, ini juga memang sangat membantu, ya. Bu, kalau saya lebih memilih menutup, ya. Itu tergantung orang tua, ya. Tetapi keterbukaan ini tentunya akan berdampak pada terbukanya juga ruang bantuan buat Bapak Ibu. Ada yang mungkin tahu informasi tentang A dan tahu kondisi anak Ibu B, kasih share, ya. Oke, Bapak Ibu memang tidak mau terbuka pada banyak orang, tetapi bisa dengan komunitas yang menguatkan. Karena sebagai orang tua itu juga manusiawi, ya, up and down gitu. Sering frustasi, menangis gitu, ya. Kelelahan. Nah, ini juga perlu bergabung dengan komunitas yang menguatkan gitu, ya. Sehingga Bapak Ibu tidak merasa sendiri. Ikhtiar terus-menerus Bapak Ibu, ya. Bagaimanapun anak ini sudah dititipkan Tuhan, kita sebaik mungkin mengikhtiarkan terus-menerus, ya, agar kondisi anak kita juga bisa lebih baik. Berikutnya, tidak membandingkan capaian anak kita dengan anak lain. Kadang stres dibuat sendiri, ya, karena kita selalu membanding-bandingkan. Padahal profil anak berbeda dan setiap anak punya kelebihan. Jangan khawatir, kita hanya perlu bersabar untuk menemukannya, ya. Kemudian fokus dengan profil anak kita saja gitu. Bagaimana kita fokus, kita nggak tahu. Nah, dari sekarang mumpung anak kita masih usia dini, kita harus terus untuk cari tahu profil anak kita dengan cara mengamati atau meminta bantuan para ahli. Dan selalu berikan anak kita yang terbaik yang kita bisa. Selalu berikan yang terbaik yang kita bisa. Karena bagaimanapun apa yang kita upayakan juga akan berbalik lagi kepada kita, ya. Jadi kalau kita fokus agar anak kita bisa bisa sukses di masa depan, bisa mandiri di masa depan, maka insya Allah itu adalah doa, ya, yang bisa menguatkan Bapak Ibu. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan boleh situasi anak ABK atau kondisi anak saya pada khususnya, silahkan di komen atau bisa melalui Instagram yang tadi sudah saya berikan infonya di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.